Jadi nanti UTS-nya sampai materi ini. Kalau kemarin kita bahas, kalau untuk KS kemarin kan sampai balok ya, landutan, rotasi, dan lendutan. Rotasi dan lendutan itu dia masuknya masih struktur statis tertentu. Nah, itu dia bab terakhir tuh untuk struktur statis tertentu. Sekarang kita masuk ke struktur statis tertentu. Kemarin saya udah jelasin sedikit untuk struktur statis tertentu dan struktur statis tak tentu itu dia seperti apa ya. Jadi kalau untuk perencanaan struktur yang sederhana itu seperti kayak balok kemarin, balok itu dia masih bisa pakai struktur statis yang tertentu. Tapi kalau misalnya dia perencanaannya udah mulai kompleks dengan dia jumlah reaksi ataupun tumpuannya lebih banyak dari tiga ya. Kalau secara umum kita definisikannya seperti itu. Jumlah reaksi atau tumpuannya dia lebih dari tiga itu kita pakainya struktur statis tak tentu gitu. Karena persamaan yang kemarin itu sudah tidak bisa untuk mengcover dari eh, struktur yang lebih kompleks gitu. Jadi inilah kenapa kita jadi pakai struktur statis tak tentu. Gitu. Terus, nah ini untuk pengertian yang kemarin ya. Kalau yang persamaan keseimbangan yang kemarin, biasa kita pakai sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, dan sigma m sama dengan 0. Cukup di situ. Nanti di sini akan lebih kompleks lagi untuk perhitungannya. Contohnya seperti persamaan yang kemarin. Nah, kayak gini. Kenapa dia nggak bisa diselesaikan dengan persamaan yang kemarin, yang sebelum-sebelum ini? Itu karena dia jumlah reaksi atau gayanya ataupun tumpuannya tuh dia lebih banyak. Biasanya kalau kemarin kita pakai dua tumpuan, terus gayanya hanya ini aja, itu dia akan lebih banyak dari itu gitu. Kemudian untuk strukturnya yang biasa kita gunakan, struktur statis tak tentu itu yang pertama ada balok menerus dengan lebih dari dua tumpuan. Kalau kemarin kan kita pakainya dua tumpuan ya, di A dan di B. Ini nanti dia bisa dua tumpuan, lebih dari dua tumpuan. Kemudian portal kaku dengan lebih dari tiga reaksi. Kemudian truss dengan batang lebih banyak dari syarat keseimbangan. Kalau trust biasanya di struktur statis tertentu tuh dia bentuknya masih sederhana kayak gini. Nanti di struktur statis tak tentu dia akan lebih kompleks lagi. Bisa jadi dia ada nambah di sini, di sini. Bisa lagi dia nambah di sini kayak gitu. Nah, untuk yang kita pelajari, yang saya ya, kan setelah UTS tuh Pak Mudiono. Kalau sampai saya, kita nanti sampai di balok aja nih. Di balok menerus yang dia lebih dari dua tumpuan atau lebih dari tiga reaksi gitu. Tuh, nanti yang sisanya itu nanti Pak Mudi yang akan menjelaskan gitu ya. Oke. Terus gimana sih cara ngecek ataupun tahu eh, dia itu masuknya struktur statis tertentu ataupun struktur statis tak tentu itu kita pakai persamaan kesetimbangan struktur. Kalau yang kemarin kita ceknya di kestabilan struktur aja ya kan. Kita cek untuk kestabilan strukturnya dia S sama dengan 2K min 3. Ini kita cek semua ya, mau dia ASST maupun ASTT kita akan cek semua ini. Ini udah diajarin belum ya? Di mungkin di MECTEC sebelumnya. Kalau untuk kestabilan struktur harusnya pasti diajarin ya. Nggak mungkin nggak. Sebelum kamu ngitung pasti kamu ngecek ini dulu gitu. Kalau kestabilan struktur kita ceknya dengan rumus S sama dengan 2K min 3. Di mana S itu jumlah batang atau member. Ini saya kasih contohnya truss ya. Kalau di sini ada truss, jumlah batang atau member atau S-nya, berarti kamu cek nih di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu S-nya atau jumlah batang atau membernya. Kalau misalnya dia balok, berarti ya dia satu membernya gitu. Gitu. Terus K adalah jumlah join. Ini jumlah join. Ada satu di sini, ada satu. Kelihatan ya? Bentar, ganti warna. Joinnya ada satu,
2, 3, 4, 5. Itu K atau jumlah join. Nah, itu kita cek kestabilan strukturnya. Stabil atau enggak. Kanan kiri harus sama. Jadi masukin ke rumus. S sama dengan 2K min 3. K-nya tadi berapa? S-nya berapa tadi S-nya? S apa tadi? Jumlah batang. Ada berapa jumlah batangnya? Ada 7. 7. Nah, masukinlah di sini. Dia 7. Terus K-nya tadi jumlah joinnya ada 5. Berarti 2 kali 5 min 3. Berarti di sini dia udah stabil ya. Karena dia 7 sama dengan 7 gitu. Itu untuk ngecek kestabilan struktur. Nanti kalian sebelum memulai perhitungan, kalian cek ini dulu. Kestabilan strukturnya stabil atau enggak gitu. Nah, untuk cek yang ASST atau ASTT, tertentu atau tak tentu, itu kita pakainya dia kesetimbangan struktur. Jadi kita pakai persamaan ini nih, persamaan kesetimbangan. Ada R sama dengan 3 kali N. Sebenarnya sama kayak yang tadi, cuman beda istilah aja. Kalau tadi pakai S sama K, sekarang pakainya dia N gitu. N itu jumlah batang, kemudian R itu dia jumlah reaksi yang terjadi di situ, di strukturnya. Contohnya kayak gini. Jadi misalnya ini ada beberapa struktur ya. Misalnya di struktur paling atas nih, R dia jumlah reaksi. Dia ada di sini, tumpuannya ada 1, ada 2. Jumlah reaksinya berapa? Jumlah reaksinya 3. Dari mana tuh 3? Bisa di zoom ya. Dari mana 3? Jepit itu sendi atau jepit dia biasanya dia 2. Hitungnya reaksinya ya kan ada 2 reaksi. Nih reaksinya di sini sama di sini, vertikal sama horizontal, 2 reaksi. Terus roll itu dia 1. Jadi hitungannya reaksinya ada 3. Sendi 2, roll 1. Hanya ini dia 3 R-nya gitu. Terus jumlah batangnya ada berapa? Jumlah batangnya ada 1. Ini jumlah batangnya ada 1. R sama dengan 3N. R-nya 3, tadi N-nya dia 1. Berarti 3 sama dengan 3 ya. Maka dia masih masuk ke statis tertentu. Masih statically determinate gitu. Untuk struktur yang ini. Sekarang kita cek struktur yang bawahnya. Struktur yang bawahnya R-nya berapa? R-nya ada di sini. Ada di sini, ada di sini. R-nya ada 5. Jumlah reaksinya ada 5. Karena di sini dia ada momen. Jadi ada 1, 2, 3. Di sini ada 3. Kemudian di sini ada 2. Ada 5 reaksi yang terjadi. Batangnya ada berapa? Batangnya ada 1. 3 kali 1. Maka 5 lebih besar daripada 3. Maka dia masuk ke statically indeterminate. Jadi dia struktur statis tak tentu. Kayak gitu untuk menentukan apakah dia tertentu ataupun tak tentu gitu. Nah, ini sama struktur ke bawahnya juga. Ini reaksi yang terjadi di strukturnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini karena sambungan kan dia sama ya, struktur yang terjadi di sini, di sini. Jadi hitungannya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi R-nya ada 6. Kemudian batangnya ada berapa? Batangnya ada 2. Batang yang ini dan batang yang ini. Jadi N-nya ada 2, maka dia ini masih masuk determinate gitu. Karena dia 6 sama dengan 6. Kalau yang ini, dia berapa nih? Reaksinya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu. Kalau di uh, yang sini sama yang di sini kan dia sama ya. Jadi ini sama ini sama. Ini sama ini sama. Ini sama ini sama. Gitu. Jadi dia reaksinya ada 10. Batangnya ada 3. Gitu. Jadi dia 10 lebih besar dari 9 ya berarti. Maka dia masuknya indeterminate. Kayak gitu. Itu untuk menentukan dia determinate ataupun indeterminate. Kemudian ini contoh yang lain juga sama. Dia indeterminate karena dia lebih besar ya. R-nya lebih besar. Yang ini dia R-nya sama. Yang ini dia R-nya lebih besar juga. Kayak gitu. Itu konsepnya itu seperti itu. Untuk menentukan dia determinate ataupun dia indeterminate.
Kemudian untuk definisinya sendiri, kalau struktur statis tertentu itu adalah struktur yang semua reaksi, tumpuan, dan gaya dalam dapat ditentukan hanya dengan persamaan keseimbangan statika. Persamaan yang tadi itu yang sigma Fy sama dengan 0, sigma Fx sama dengan 0, sigma M sama dengan 0, itu dia masih bisa untuk nge-cover si perhitungannya. Itu dia masih masuk ke struktur statis tertentu. Ciri-cirinya dia jumlah reaksi atau gaya dalamnya sama dengan jumlah persamaan statika yang tadi kita cek ya. Kemudian strukturnya dia relatif sederhana dan analisisnya juga relatif sederhana. Tidak ada kelebihan batang atau tumpuan. Kemudian stabilitas ditentukan dari geometri dan juga perletakan. Contoh strukturnya ada balok sederhana dengan tumpuan sendi dan roll. Kemudian portal 3 sendi sama rangka batang sederhana. Yang kayak gini tadi rangka batangnya. Itu dia masih masuk ke struktur statis tertentu. Kalau yang struktur statis tertentu, tadi udah dijelasin, dia punya jumlah atau reaksi gaya dalam lebih banyak daripada persamaan statika yang kita cek tadi ya. Jadi kita nggak bisa tuh pakai persamaan statika yang bisa kita pakai untuk ngitung di struktur yang ini. Ciri-cirinya dia ada kelebihan tumpuan atau batang. Jadi tumpuannya misalnya ada 2 atau lebih dari 2 gitu ya. Ada 3, ada 4. Nah itu dia masuknya ke statis tak tentu gitu. Kemudian perlu persamaan tambahan. Kemudian menggunakan EI ya. EI ataupun elastisitas material sama teori defleksi. Nah, biasanya ini. Jadi masih relate sebenarnya sama yang kemarin rotasi dan lendutan. Cuman kalau yang rotasi lendutan kemarin dia masih masuknya determinate gitu. Kemudian lebih kaku dan ekonomis tetapi analisisnya lebih kompleks. Contohnya untuk strukturnya yang pertama ada balok menerus dengan lebih dari 3 tumpuan. Terus ada portal jepit-jepit sama ada rangka bertingkat gitu. Nah, ini nanti yang di saya masih di sini nih, balok menerus dengan lebih dari 2 tumpuan atau lebih dari 3 reaksi gitu ya. Kemudian ini untuk perbandingannya. Kalau tertentu dia masih mudah dianalisis dan strukturnya struktur sederhana. Kalau tak tentu dia tentunya lebih analisisnya lebih kompleks dan juga strukturnya struktur yang lebih kompleks gitu. Oke, kemudian untuk keuntungan dan juga kerugian dari penggunaan struktur statis tak tentu. Yang pertama keuntungannya dia bisa menghasilkan gaya dalam maksimum lebih kecil. Kalau dia tak tentu nih dia gaya dalamnya lebih besar. Kemudian ada plastik hinge-nya gitu. Kalau kerugian struktur tak tentu, untuk membuat peletakannya dibutuhkan biaya yang lebih tinggi. Jadi di lapangan itu nanti akan butuh biaya yang lebih tinggi. Biasanya ini untuk bentang yang sangat lebar ya. Makanya dia perlu perletakan-perletakan lagi. Kayak misalnya jembatan. Jembatan bentang yang bentangnya sangat panjang dan dia butuh tumpuan lagi tuh di tengah-tengah. Nah itu kalau real real case-nya tuh kayak gitu kalau di lapangan. Tuh. Kemudian untuk metode perhitungannya, kalau statis tertentu nanti ada 2 metode. Ada force method sama displacement method. Yang saya jelasin di sini nanti dia yang force method gitu. Jadi yang ini. Untuk sisanya nanti mungkin Pak Mudiono ya yang akan menjelaskan. Nah, ini untuk contoh kasus di lapangan ya. Ada jembatan dengan continuous beam. Terus dia punya beberapa tumpuan gitu ya. Bisa juga frame bangunan bertingkat. Kalau untuk gambarnya ini ada nih di sini. Bentar. Nah, ini. Nah, ini contoh kasus di struktur yang dia pakai statis tak tentu gitu. Kalau ini dia masih statis tertentu ya, yang atas. Nah, yang bawah ini dia udah masuk statis tak tentu. Either dia punya lebih dari 2 tumpuan atau dia punya lebih dari 3 reaksi. Ini ada 3 reaksi lebih nih. Di sini ada 3, di sini ada juga gitu.
Terus kayak gini. Nah, ini dia struktur yang lebih kompleks ya kalau trust. Kalau tadi dia hanya misalnya hanya gini doang nih. Ini terus ke sini, ya kan? Kalau sekarang dia ada silangnya nih, sini ada crossnya. Nah, ini cross nanti juga akan dijelaskan oleh Pak Mudiono nih di pertemuan selanjutnya. Metode cross gitu. Terus untuk frames juga, nah ini dia masuknya, kalau ini dia masih determinate, ya kan? Kalau yang ini dia udah indeterminate. Ya, ada tumpuannya lebih dari dua gitu. Untuk real case-nya, struktur realnya, nah kurang lebih kayak gini ya. Kalau untuk di lapangan itu jembatan nih kayak gini. Dia punya banyak tumpuan nih. Ini kan dia bukan bukan cuma tumpuan di ujung-ujung dong ya. Nih, kalau yang sederhana, yang struktur statis tertentu tuh dia hanya dua aja nih di sini. Misalnya ini nggak kelihatan ya di sini, sama di ujung sini nih, gitu. Tapi di sini dia ada tambahan lagi di tengah dua. Ini malah tambahannya banyak lagi nih. Dia banyak nih per berapa bentang sampai ke ujung sana. Ini juga. Terus di sini masih ada lagi. Di sini juga masih ada lagi. Gitu kan? Ini juga sama. Di sini ada di ujung sini. Di ujung sini dia ada. Di ujung sini dia ada. Gitu. Itu case-nya yang di real life ya. Struktur yang real life-nya. Kalau yang sederhana itu kan mesti jembatan yang lurus aja nih. Jembatan lurus terus cuman tumpuannya cuman di sini sama di sini. Nah, ini kan bentangnya terbatas ya. Kalau jembatan yang pakai tumpuannya hanya di ujung-ujung, itu kan dia bentangnya pasti lebih pendek gitu. Kalau yang bentangnya udah sepanjang ini nggak mungkin kita nggak pakai tumpuan lagi di tengah gitu. Nah, itulah yang perlu kita analisis nanti. Sebentar ya. Oke. Oke. Oke, kalau yang ini dia kombinasi ya, jadi bukan cuman beam aja. Ini dia beam, di sini dia ada truss juga di sini. Nah, ini perhitungannya lebih kompleks lagi karena dia ada truss, ada struktur trussnya juga gitu. Oke, itu untuk kasus ataupun struktur di lapangan gitu ya, untuk perhitungan statis tak tentu atau indeterminate. Sekarang kita masuk ke contoh perhitungan. Tuh, yang tadi ada dua metode ya untuk menghitung ini. Ada force method sama displacement method. Nah, kita akan coba hitung pakai force method gitu. Oke, force method itu sebenarnya sama ya sama consistent deformation. Jadi itu nama lain aja. Di beberapa buku dia metodenya tuh sama, hanya dia penyebutannya aja yang beda. Kalau di RPS tuh kita sebutnya consistent deformation ya. Kalau dari buku yang saya pakai sebagai referensi itu dia eh, sebutnya force method gitu. Dari si Hibbeler ini dia sebutnya metode consistent deformation itu dia adalah force method atau flexibility method. Disebut juga compatibility method ataupun tadi consistent deformation atau consistent displacement gitu. Untuk pengertiannya kalau si Hibbeler dia mendefinisikan metode ini tuh dia menghilangkan reaksi atau redundant reaction. Jadi nanti ada reaksi redundant, kemudian menggunakan persamaan kompatibilitas deformasi untuk menghitung gaya-gaya tersebut. Jadi nanti ada perhitungan yang biasa kita pakai itu kita akan tambah lagi tuh. Nanti ada yang namanya redundant reaction. Itu nanti dicontoh soal aja biar nggak bingung. Nah, nanti akan tetap ada persamaan keseimbangan, kemudian kita akan cek persamaan kompatibilitasnya gitu. Contoh case-nya, mungkin kita langsung contoh kasus aja ya.
untuk perhitungan aja. Jadi silakan untuk sambil dikeluarkan alat tulis, jadi kita coba hitung ya. Jadi teman-teman bisa sambil cek juga, mungkin saya typo atau apa untuk perhitungannya. Ya, jadi kurang lebih konsepnya kayak gini. Kita akan hitung outputnya tuh dia nanti BMD ya. Sorry. Ya, jadi outputnya nanti di akhir perhitungan tuh kita akan tahu diagram SFD dan juga BMD-nya gitu. Misalnya di sini ada struktur balok, ya kan? Ada struktur balok. Nah, dia di sini ada dua tumpuan, kemudian ada beban P di sini. Nanti kita akan menghitungnya tuh kita jadiin dua, jadi primary structure, ini jadi primary structure-nya. Kalau secara struktur primer nanti dia akan jika dikenai beban di sini, dia akan mengalami lendutan gitu kan. Ini masih relate ya sama yang kemarin. Dia akan mengalami lendutan di sini. Ya kan? Nah, ini nanti kita cek nih landutan atau delta B-nya. Kemudian kita tambah lagi ada redundant atau BY gitu ya. Redundantnya tuh dia redundant tuh kayak reaksi gitu. Jadi kita asumsikan dia punya redundant. Redundantnya berarti kalau dia ke sini berarti dia harusnya sama nih ke sini. Berapa redundantnya kita akan cek. Redundantnya nanti ada gaya, kita asumsikan ada gaya BY. Kemudian redundantnya kita dapat delta aksen BB di sini. Nanti kita cek nih di sini redundantnya. Oke, untuk persamaannya, persamaan kompabilitas ya. Jadi ada sigma aksen BB sama dengan BY kali F kali BB. Ini di belakang aja untuk penjelasannya. Teknis konsepnya kurang lebih seperti itu. Oke. Oke. Nah, ini tadi ya. Jadi nanti ada actual beam yang kita hitung di awal, strukturnya seperti apa, kita hitung, kemudian kita jadikan struktur itu jadi primary structure sama redundant, kemudian nanti kita dapat, nah ininya berapa gitu. Oke. Kita langsung ke ininya aja ya, contohnya aja, biar nggak bingung. Karena kan D3 ya, D3 nggak perlu, menurut saya sih nggak perlu ini banget, nge-breakdown rumus banget, karena kalian lebih ke pengaplikasiannya gitu. Kalau D4 atau S1 tuh kita nanti ada nge-breakdown rumus dari asal mula rumusnya dari mana. Kayak kemarin yang kita sempat buka sedikit itu. Tuh kayak gitu tuh. Kalau S1 dia harus tahu tuh dari asal usul rumusnya, misalnya matriksnya dari mana, kenapa pakai matriks itu gitu. Tapi kalau D3 itu lebih ke pengaplikasiannya aja. Jadi kita langsung aja ke latihan soal gitu. Oke. Kalau untuk balok sederhana dia nggak banyak ya. Ini paling juga sebentar kita ngeceknya. Jadi kalian sambil dibuka ya kalkulator, dicek bener atau enggak, sambil dicatat juga. Oke, ini ada contoh satu, ada sebuah struktur balok gitu ya. Dia punya tumpuan, dia jepit dan roll. Tentukan reaksi pada penyangga roll B dari balok yang ditunjukkan pada gambar berikut. EI konstan. Kalau ada kata EI konstan, kemarin kan kita coba, kita udah pernah hitung ya, yang balok kemarin ada E sama I. Kalau ada kata EI konstan, berarti kamu nggak perlu
masukin angka EI-nya. Jadi masukin aja E sama I. Kayak kemarin yang saya bilang. Kalau saya ngitung, saya sukanya EI-nya dibelakangin gitu kan. Ngitung EI-nya dibelakangin. Nah ini kamu berarti masukin EI-nya aja. Nggak perlu kamu pusingin angkanya berapa. Jadi masukin ke rumus EI-nya tetap EI. Kayak gitu. Itu kalau EI konstan. Gitu. Kecuali nanti di sini misalnya ada E-nya berapa. Berapa MPa. I-nya berapa. Misalnya kayak gitu. Nah itu baru kamu masukin EI-nya berapa. Kalau dia EI-nya konstan, berarti kamu cukup masukin si EI ini aja. Gitu. Dia dikenai beban C 50 kilonewton, kemudian panjang bentangnya dia 12 meter, bebannya di tengah, jadi dari A dia 6 meter, dari B dia 6 meter. Pertama yang harus dicek adalah tadi derajat kesetimbangan. Derajat kesetimbangannya dicek. Caranya tadi gimana derajat kesetimbangan? R sama dengan 3N, ya kan? R sama dengan 3N. R-nya berapa? R-nya berapa tuh? R tuh apa tadi? R apa definisi R tadi? Reaksi, Bu. Reaksi. Reaksinya ada berapa tuh? Reaksinya di sini saya udah tulis ya jawabannya. Kamu harusnya udah tahu nih. R-nya dia ada 4. Dari mana tuh 4? R4 dari mana? R-nya reaksi. N-nya dia tadi apa? Gimana? IP 3 Bu, roll 1. Di mana 3? Dijepit ada 3 reaksi Bu. Di roll ada 1. Iya, di jepit sini ada 3 reaksi, di roll sini ada 1. Makanya dia 4 gitu ya. Jadi di jepit dia ada AY, AX sama momen. Kemudian di B dia ada BY. Kayak gitu. Batangnya N dia ada 1 karena dia cuma balok aja. Jadi dia 1 batang. Kita cek R sama dengan 3N. 4 sama dengan 3 kali 1. Berarti dia 4 lebih besar dari 3. Maka dia masuk ke struktur statis tak tentu. Nah itu yang pertama kali dicek dulu gitu. Dan setelah itu baru kita masuk ke persamaan kompatibilitasnya. Yang tadi di sini yang di jadi kalau struktur primer tadi saya udah jelasin ya, dia dikenai beban, kemudian dia akan terjadi lendutan. Lendutan itu yang kita cek nih, delta B-nya berapa. Kemudian kita asumsikan kita tambah BY di sini. Kita tambah BY di sini, maka dia akan terjadi reaksi ke atas gitu. Maka akan terjadi lendutan ke atas, kita dapat delta B aksen. Delta B aksen dapatnya dari BY dikali FBB. Gitu. Nah, kita nanti akan cari nih FBB sama B-nya berapa. Oke, persamaannya kita masukin ke persamaan kompabilitas tadi. Persamaan utamanya dia adalah 0 sama dengan minus delta B, minus ya karena dia ke bawah. Kemudian plus delta B aksen. Delta B aksen yang ini tadi. Delta B dia tetap minus delta B plus delta B aksennya dia adalah BY kali FBB. Kayak gitu. Itu untuk persamaan yang akan kita pakai. Oke, ini lebih jelas tulisannya. Nah, ini BY FBB ini saya tulis manual karena tab saya ketinggalan di kampus. Jadi saya tadi tulis manual dulu nih. Kalau tulis di sini agak susah pakai mouse. Oke, terus setelah itu kita udah dapet tuh persamaan kompatibilitasnya. Kita hold dulu persamaannya. Sekarang kita cek. Yang kemarin saya udah kasih tabel ya. Nah itu kita bisa pakai lagi. Kita bisa pakai lagi si persamaan yang ada di tabel itu. Kemarin ada lendutan ya, sama rotasi di sini. Nah, itu nanti yang kita cek. Lanjutannya kita pakai PL minus PL3 per 3i. Terus rotasinya kita pakai minus PL pangkat 2 per 2i. Oke, sekarang lanjut ke step berikutnya.
kita cek dulu delta B-nya. Del B, kita cek del B-nya, delta B-nya berapa. Delta B itu dia rumusnya adalah delta C, delta C plus X. Sorry, ini X-nya salah tulis ya, harusnya di sini. Delta C plus X. X-nya itu, jadi delta B itu, ini dari sini ya. Kelanjutan yang terjadi di sini, penurunannya berapa, delta B. Delta B kan dia berarti sama dari sini nih. Ini C, ini titik C, ini ada delta C nih dari sini. Sampai sini doang, delta C, sedikit. Nah, berarti delta B kan ini X nih. Kita nggak tahu nih ini berapa. Nah, delta B sama dengan delta C plus X. Ini delta C, ini X gitu. Gitu. Kita cari sekarang X-nya berapa. Pakai persamaan ini. Dari sini, tahu ya persamaan ini? Sin cos tangan. Kita dapat X-nya adalah 6 kali delta C. Ini delta C. Ini 6 dia bentangnya tadi. 6 berarti X kita dapat 6 theta C gitu. Jadi delta B sama dengan delta C plus 6 kali theta C gitu. Itu dapatnya dari situ. Ini untuk delta B-nya. Tadi kemudian delta B aksen kan kita udah dapat ya. Yang ini tadi delta B aksen. Kita udah dapat delta B aksennya. Tinggal diplot. Diplot ke rumus yang tadi tuh, yang ini. Tuh. Kayak gitu. Sampai sini dulu ada yang mau ditanya nggak untuk ini? Susah ya, agak susah ya kalau Magtek online tuh. Cuman gimana, waktunya nggak ada. Ini kita dosen-dosen lagi lumayan sibuk untuk ngurusin kurikulum sama akreditasi kalian ya, D3. Makanya Pak Mudi juga bisanya ngajar di setelah UTS karena beliau kayaknya juga lebih sibuk lagi tuh dari saya harusnya. Makanya ini kuliahnya agak-agak banyak dosen yang lumayan keteteran, terutama kalian bengkel juga gitu. Ya udah nggak apa-apa. Jadi mungkin saya jelasin kayak gini dulu. Kalau ada yang mau ditanya silakan di luar kelas nggak apa-apa, di chat aja. Oke, lanjut ya. Ini clear ya dari sini. Sekarang kita cek delta B-nya berapa. Dari persamaan yang tadi udah kita dapat. Delta B kita dapat delta C plus 6 theta C. Delta C plus 6 ya, 6 theta C. Delta C kita pakai rumus yang ada di tabel kemarin. Sambil dibuka ya tabelnya yang kemarin. Delta C itu dia lendutan ya. Dia pakai rumus lendutan. Theta C dia pakai rumus rotasi gitu. Delta C-nya berarti kita pakai rumus yang ini. PL pangkat 3 per 3 EI. Kemudian theta C-nya kita pakai rumus yang ini. PL pangkat 2 per 2 EI. Dan karena ini dia hanya setengah bentang ya. Ini kan tadi 6 meter. Sedangkan di sini dia L-nya full. Maka kita pakai L per 2 gitu. Itu kenapa dia ditambah L per 2. Karena kita P-nya, kalau ini kan dia P-nya di sini. Ini kita P-nya di sini tadi kita ngitungnya. Gitu. Jadi dikali L per 2. Kayak gitu. Dapatlah P-nya dia 50 kilonewton. Tadi ya dia 50. Terus dikali L per 2-nya dia 6 per 3 EI. Nah ini EI-nya nggak perlu dihitung. EI-nya kita anggap konstan. Jadi kita nggak perlu masukin angka gitu. Plus P lagi 50 kilonewton dikali L per 2 di pangkat 2. Ini tadi pangkat 3 jangan lupa ya. Per 2 EI dikali L per 2 dikali 6. Maka kita dapat delta B adalah 9.000 kilonewton meter kubik per EI dan dia arahnya ke bawah. Gitu.
Oke, sekarang kita cek yang FBB. Oke, kita cek yang FBB, kita masih pakai rumus yang sama. Yang ini FBB. FBB tadi kan yang sebelah sini ya. Mana gambarnya tadi sebelumnya. Nih, FBB kan yang ini nih. Kita mau cek nih di sini. Jadi dia lendutan yang ke arah atasnya. Jadi kita pakai rumusnya sama, masih yang ini. Cuman kita perhatikan letak bebannya, si P-nya di mana. Kalau yang tadi delta B, dia letak bebannya di sini. Yang FBB, letak bebannya kan di ujung nih, B-nya di ujung nih, di sini. Ya kan? Yang tadi di sini nih, yang primary structure-nya dia di sini. Yang redundant-nya kan dia bebannya di sini. Nah, jadi kita nggak perlu diperdua lagi L-nya. Jadi cukup pakai ini aja. Di PL pangkat 3 per 3 EI. Gitu. Masukin P-nya tadi, B-nya tuh kita asumsiinnya 1 ya. Di B-nya kita asumsiin 1 dulu. P-nya sorry, P-nya kita asumsiin 1 karena kita mau cari BY. P-nya asumsiin 1, jadi 1 dikali 12 meter pangkat 3 karena L-nya dia 12. Di sini tadi kita pakai bentang full, jadi 12 per 3 EI. Maka kita dapat FBB 576 meter kubik per EI dan arahnya ke atas gitu ya. Sesuai dengan tadi yang kita asumsikan di awal. Sekarang kita masukin ke persamaan yang tadi kita udah dapat di sini. Di sini nih, persamaan kita udah dapat tadi. 0 sama dengan min delta B plus BY kali FBB. Kita masukin min delta B, berarti yang ini ya. Min 9.000 per EI di plus BY. BY-nya kita belum tahu karena emang kita mau cari BY. Dikali FBB 576 per EI. Nah, di situ kita dapat BY-nya besarannya adalah 15,6 kilonewton. Jadi kita dapat BY di sini. Ini tadi 15,6. Gitu. Oke. Oke, kita dapat BY. Kita hold dulu, kita keep dulu si BY-nya. Sekarang kita cek yang berikutnya adalah momen. Momennya ada berapa? Karena tadi yang terjadi reaksinya ada di sini ada AX, ada AY, ada momen, dan ada BY. BY-nya kita udah dapat, ya kan? Kita udah dapat si BY-nya. Sekarang kita ganti cek AX, AY, sama momen di A gitu. Oke, sekarang kita cek untuk AY-nya dulu. Maka sigma FY sama dengan 0. AY min 50, karena bebannya ke bawah, min 50, plus 15,6, plus BY 15,6 ya. Jadi kita dapat AY-nya 34,4 kilonewton. Clear, kita dapat AY. Kemudian AX dia nggak ada ya, karena dia jepit, jadi dia nggak ada. Dia tidak ada yang horizontal, maka sigma Fx sama dengan 0 gitu. Jadi nggak perlu dihitung. Terus kemudian kita cek momennya, sigma MA sama dengan 0. MA momen dia kalau searah jarum jam dia minus, maka sigma MA di min 50, bebannya ke bawah 50, dikali 6, jaraknya dia 6 meter. Ya kan? Di plus lagi si BY tadi. B-nya dia plus ya, dikali 12. Jaraknya 12 sama dengan 0. Maka kita dapat momennya di A, dia adalah min 112,8. Kayak gitu. Itu untuk momen di A. Jadi kita udah dapat momen MA sama AY sama B kita udah dapat. Jadi kurang lebih dia akan jadi seperti ini. Gitu. Ini tadi si BY-nya. Terus ini tadi AY. Ini tadi momen. Ini bebannya ya atau P-nya.
Setelah itu baru kita bisa plot untuk diagram SFD dan juga BMD. Kalau diagram SFD sama BMD udah pernah diajarin belum ya? Di Mektek sebelumnya. Pernah nggak diajarin untuk bikin diagram kayak gini? Halo? Halo, halo, halo. Diajarin nggak bikin SFD sama BMD? Udah belum? Belum ada ya? Balok sebelumnya belum ada. Udah, berarti udah tahu cara dapatnya ya dari mana? Cara ngeplotnya gimana? Masih inget nggak cara ngeplotnya gimana? Mungkin Oke, dijelasin ulang aja, Bu. ya udah, oke. Saya jelasin ulang ya. Jadi tadi dari si 4 reaksi ya yang kita dapat, 4 reaksinya 1, 0. Itu kita plot ke diagram SFD dulu. Caranya, ya kita bikin dulu nih si bentangnya berapa. Ini saya nggak sesuai skala ya, jadi saya asal sketch aja. Jadi kalian kalau bikin, berarti disesuaikan sama skalanya. Pakai milimeter block atau mungkin pakai penggaris tapi di skala gitu. Kayaknya tadi si baloknya, bikin dulu si baloknya, terus P-nya ditaruh di mana letaknya. Karena dia tadi 12 meter ya bentangnya, dia di tengah-tengah, maka dia P-nya dari A dia 6, dari B dia 6. Kemudian ada reaksi yang terjadi, yang pertama ada AY, tadi 34,4. Jadi ini sumbu X-nya ya. Miring, ya udah itu pokoknya sumbu X-nya lurus. Nggak bisa dihapus, oke. Sumbu X-nya, dari sumbu X itu kamu tarik garis ke atas. Karena AY-nya ke arah atas ya. Jadi kamu tarik garis ke arah atas. Sejumlah sebesar si gayanya tadi. Dia 34,4 gitu. Terus tarik garis lurus ke kanan. Sampai ke P. P-nya kan di tengah-tengah ya. Sampai ke P ini. P-nya berapa tadi? P-nya 50 kilonewton. Jadi kita turunin 50 gitu. Kita turunin 50. Ini tadi sumbu X-nya di sini. Kita turunin 50 berarti dia di bawah sumbu X. Kalau dia 50, tadi ini 34,4, berarti 50 kurang 34,4 dia harusnya 15,6 gitu. Di sini dia di titik 15,6. Terus kita tarik lagi garis ke kanan sampai ke BY. Nah, kita baru naikin lagi B-nya berapa? B-nya 15,6 juga. Itu aja harusnya sama ya. Antara ini sama ini dia harusnya sama. Itu fungsinya atau itu tuh untuk dapat si diagram SFD itu. Baru kita dapat deh diagram SFD-nya seperti ini bentuknya. Gitu. Itu untuk diagram SFD. Setelah itu kita bikin lagi diagram BMD-nya. Kalau BMD-nya berarti kita dari momen. Momennya tadi dapat 112,8 sama kayak tadi di plot. Dari sumbu X turunin momennya berapa? 112,6. Kemudian tarik garis sampai ke P sebesar berapa? Sebesar ini. Sebesar 34,4 dikali 6 nih luasan yang ini. Sebesar ini. Jadi 34,4 kamu kali 6 hasilnya 206, kamu tarik ke atas sebesar naiknya 206 gitu. Nah, kalau 206 di min 112,8 maka dia hasilnya di sini kan 93,6 ya. Makanya dia stop di sini. Miring ya, anggap aja lurus. Kayak gitulah kurang lebih. Ini saya nggak, tabnya ketinggalan. Saya susah nih kalau nggak pakai pensil. Nah, gitu. Jadi tarik ke sini sampai ke 93,6 baru, karena di sini momennya 0, jadi balik lagi ke sini untuk dapat momen 0. Dapatlah diagram BMD-nya. Kayak gitu. Gitu ya untuk bikin diagram SFD sama BMD. Dapat deh kita BMD-nya udah dapat, si reaksi-reaksinya udah dapat, kemudian diagramnya juga sudah bisa digambar. Oke, gitu. Ada yang mau ditanya mungkin?
Ada yang masih belum jelas kalau untuk gambar diagramnya? Jelas, Bu. Jelas. Bentar. Oke, itu untuk analisis struktur statis tak tentu balok. Itu aja sih kalau yang balok. Jadi sampai di situ aja kalau balok. Kalau di sama Pak Mudi nanti mungkin akan sampai portal, kemudian trust juga kayak gitu. Mungkin ada yang mau ditanya nggak? Masih sederhana ya. Kalau yang di balok masih sebatas itu aja. Ada yang mau ditanya mungkin? Bu, nanti boleh minta PPT-nya gak, Bu? Boleh. Emang kemarin saya nggak share. Udah share kan yang kemarin? Yang pertemuan sebelum ini? Lupa, Bu. Hmm, kamu nggak buka kali. Tapi kalau saya lupa share, diingetin aja. Jadi nanti UTS-nya sampai sini ya materinya. Rotasi dan landutan. Sama ini. Force method untuk balok statis tak tentu. Gitu. Jelas nggak? Cukup ada yang mau ditanya mungkin? Untuk ketentuan ujian saya udah share belum ya? Belum, Bu. Belum. Kita ujiannya hari apa? Siapa tuh? Siapa? Siapa PJ-nya lupa. Keisha sama Keisha. Keisha bukan sih? Sharon ya? Iya Bu, kita rencana hari Jumat Salah satu. Senin depan. Oh ya udah, berarti kalian bengkel dulu ya Jumatnya. Jumatnya baru kita pakai UTS. Ini kita agak kejar-kejaran karena kalian ada bengkelnya udah sebelum UTS tuh. Ya udah nggak apa-apa ya.